lagi dengan saya Dr. Muhammad Hasan Mars. Nah, ini adalah terkait kebijakan terbaru ya dari Kementerian Kesehatan untuk audit klinis dalam mendukung transformasi layanan prioritas oleh Direktorat Pelayanan Klinis ya. Ini sudah disampaikan di akhir bulan April 2026 lalu ya. Ini sudah masuk di bulan Mei menuju ke Juni. Jadi slide ini langsung dari Kementerian Kesehatan ya terkait audit klinis di rumah sakit. Oke, kita mulai ya, kita bahas secara pelan-pelan. Semoga kita semua mengerti terkait audit klinis. Nah, yang ada 4 ya outline pembahasannya. Yang pertama, latar belakang pelaksanaan audit klinis. 2, kriteria audit klinis, hasil dan RTL audit tahun 2025, dan pelaksanaan audit klinis tahun 2026. Nah, kita mulai di latar belakang dulu ya. Jadi ini kamu bisa lihat langsung di slide ya. Jadi Kemenkes berkomitmen melakukan transformasi sistem kesehatan Indonesia pada 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan Indonesia. Nah, ini kamu lihat di visinya ya. Masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, outcome nasional dan tujuan strategis ini masyarakat sehat, komunitas gaya hidup sehat, layanan kesehatan baik, adil dan terjangkau, sistem kesehatan yang kuat, tata kelola dan pembiayaan kesehatan efektif, dan teknologi kesehatan yang maju. Nah, ini program strategisnya di poin 2 ya. Layanan sekunder. Jadi 6 pilar ini ya. Ada layanan primer, sekunder, ketahanan sistem kesehatan, pembiayaan dan tata kelola kesehatan, SDM dan teknologi kesehatan. Nah, ini kita fokus kepada poin 2 dan 5 ya. Jadi di sini layanan sekunder, akses dan kualitas pelayanan lanjutan, pembangunan rumah sakit berkualitas, sistem rujukan berbasis kompetensi yang terintegrasi, meningkatkan pelayanan untuk 10 penyakit prioritas. Nah, ini untuk rujukan berbasis kompetensi, silakan kamu buka di video channel saya ada ya, lengkap terkait layanan berbasis kompetensi. Nah, ini juga SDM kesehatan, pengelolaan SDM kesehatan, penyediaan SDM, peningkatan kualitas SDM, dan distribusi SDM kesehatan. Nah, ini juga ada ya terkait sistem sumber daya manusia ya di layanan kesehatan. Kamu bisa buka juga di slide saya selanjutnya. Jadi pada layanan prioritas di sini ditetapkan 10 layanan prioritas ya. Jadi ternyata kita ketahui bersama prioritas di 2024 sampai 2029 itu ada 10 penyakit. Ingat, TBC masih tertinggi, diabetes, kanker, jantung, stroke, infeksi emerging, gastro, hepatologi, kesehatan jiwa, uronefrologi, dan KIA. Kesehatan ibu dan anak ya. Ini 10 layanan prioritas yang masih ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Karena kenapa penetapan tersebut? Jadi nomor 1, jumlah kasus di masyarakat masih tinggi, berisiko mengancam nyawa, angka kematian dan kecacatan masih tinggi, membutuhkan biaya pengobatan yang besar, proses pengobatan yang lama, dan keterbatasan akses kendala geografis. Jadi kita harus ingat bersama ini ya. Jadi 10 layanan prioritas dari Kemenkes untuk perbaikan kesehatan di Indonesia. Nah, ini kami bisa lihat ya di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ya. Di rumah sakit pasal 184. Rumah sakit menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan atau subspesialistik. Nah, kita fokus di sini ya, di tata kelola ayat 4 di sini ya. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik. Ini penjelasan ayat 4. Yang dimaksud dengan tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi manajemen rumah sakit yang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, kesetaraan, dan kewajaran. Ini untuk tata kelola rumah sakit ya. Nah, ini untuk tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis,
audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit. Jadi ini ya, tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik. Ini salah satunya pembahasan video ini adalah fokus ke audit klinis. Nah ini ya, sudah ada edaran dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terkait pedoman pelaksanaan audit klinis di rumah sakit. Ini sudah ada ya, Kepdir dari Yankes ya, nomor HK 0202-1-0522-2022. Nah ini audit klinis, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk telaah sistematis terhadap pelayanan klinis, dalam kurung pelayanan medis, asuhan keperawatan, dan pelayanan klinis lainnya yang telah diberikan dibandingkan dengan kriteria dan standar yang dinyatakan secara eksplisit dan diikuti dengan upaya perbaikan, di mana tujuannya mengintegrasikan kegiatan audit medis, audit keperawatan, dan audit pelayanan klinis lainnya yang sebenarnya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Jadi ini suatu audit klinis yang sistematis ya, dari kedokteran, keperawatan, dan tenaga medis lainnya. Ini siklusnya ya. Jadi memang untuk siklus audit klinis ini kita lihat di nomor 1 ya, menentukan topik. Jadi topik ini adalah jumlah kasus yang banyak serta resiko tinggi dan biaya tinggi. Nah, kita harus ketahui ya, jumlah kasusnya yang banyak serta risiko tinggi dan biaya tinggi. Nah, ini 2 ya. Menentukan kriteria dengan pendekatan SMART ya, berdasarkan bukti klinis terbaik dan terbaru. Specific, measurable, accurate, relevant, theoretically sound. Oke, ini dalam penentuan kriteria audit klinis ya, dengan pendekatan SMART. 3. Penyusunan instrumen. Jadi instrumen memuat kriteria eksklusi dan petunjuk pengambilan data. Poin 4. Pengumpulan data. Jadi poin 4 ini beberapa langkah yang dilakukan mengambil rekam medis sebagai sampel ya, mengkaji terhadap kriteria dan menilai hasil kesesuaiannya. Poin 5. Analisis data audit. Langkah-langkahnya reverifikasi, identifikasi karakteristik sampel, perhitungan tingkat kepatuhan, analisis dengan RCA ya, root cause analysis atau fishbone, dan penyajian data. 6. Pelaksanaan perubahan dan melakukan re-audit. Jadi ini adalah langkah-langkah ya yang kita bisa lakukan untuk melakukan audit klinis di rumah sakit yang terbaru ya dari Kementerian Kesehatan di tahun 2026 ya, sesuai surat edaran Dirjen Yankes ya di tahun 2022 ya, pedoman pelaksanaan audit klinis di rumah sakit. Yang pertama, menentukan topik. 2. Menentukan kriteria. Penyusunan instrumen. Pengumpulan data yang keempat. Analisis data audit yang kelima. Dan 6. Pelaksanaan perubahan dan melakukan re-audit. Jadi 6 poin ini sebagai landasan buat untuk langkah-langkah kita dalam melakukan langkah audit klinis di rumah sakit. Nah ini pengorganisasiannya ya. Jadi pengorganisasian audit klinis di sini ya, kamu bisa lihat komite medis, komite keperawatan, dan kelompok tenaga kesehatan lainnya atau nakesla ya, yang bertugas menetapkan topik audit dan memfasilitasi serta mengkoordinir jalannya proses audit dan ya. Nah, di sini ada tim ad hoc ya, tim ad hoc audit klinis atau tim kerja terdiri dari unsur komite medis, komite keperawatan, dan tenaga kesehatan klinis lainnya bertugas untuk melakukan analisis dan menyusun rencana perbaikan. 3. Asisten audit, staf rekam medis yang bertugas mencari dan mengolah data untuk proses audit. Jadi asisten audit ini harus staf rekam medis ya. Tim ad hoc itu harus dari komite medis, komite keperawatan, dan komite nakesla.
Nah, ini sesuai Kep Dirjen ya, kesehatan lanjutan nomor HK 0202D garing 2681 garing tahun 2005 tentang pedoman alur klinis clinical pathway di rumah sakit. Ini sudah ada edaran juga ya. Keputusan Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan terkait pedoman alur klinis clinical pathway di rumah sakit. Nah, ini ya, pengorganisasiannya ada 3 orang. Tim ad hoc-nya harus dibentuk atau tim kerjanya, dan ada asisten audit dari rekam medis. Oke, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan ya di video selanjutnya untuk kriteria dari audit klinis di rumah sakit. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.